سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang celaan terhadap hakikat dunia. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa qala rajulun lil Hasan, ma taqulu fi rajulin ataahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu minhu wa yasilu minhu, ayahsunu lahu ay yata'ayyasha fihi, ya'ni yatana'am. Faqala lahu law kanat lahu dunya kulluha ma kana lahu minha illa al-kafaf wa yuqaddimu dhalika li yawmi faqrihi. Wa qala al-Fudayl law anna ad-dunya bihadhafiriha uridat alayya halalan la uhasabu 'alayha fil akhirati lakuntu atakadzaruha kama yatakadzaru ahadukumul jifah idza marra biha an tusiba thawbahu. Wa qila lamma qadima Umar radhiyallahu anhu Syam fastaqbalahu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ala naqatin makhtumatin bihablin fasallama wa sa'alahu thumma ata manzilahu falam yara fihi illa sayfahu wa tirsahu wa rahlahu faqala lahu Umar radhiyallahu anhu law ittakhazta mata'an faqala ya amiral mu'minin inna hadha yuballighuna al-maqil. Wa qala rajulun lil Hasan, seseorang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, ya, seseorang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, ma taqulu fi rajulin atahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu minhu wa yasilu minhu ayahsunu lahu ay yata'ayyasha fihi. Apa pendapatmu wahai Hasan Basri? Ditanyakan kepada Imam Hasan al-Basri, apa pendapatmu tentang seseorang yang diberikan oleh Allah harta yang melimpah, fahuwa yatasaddaqu minhu, kemudian orang tersebut berinfak dengan harta tersebut. Kemudian orang tadi berinfak dengan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya yang melimpah tadi. Wa yasilu minhu, dan ia menyambung silaturahim dengan harta yang melimpah tadi. Ayahsunu lahu ayyata'ayyasha fihi, apakah baik baginya, apakah bagus baginya kemudian harta yang sisa yang melimpah itu dia nikmati senikmat-nikmatnya, yakni yatana'am, dia nikmati senikmat-nikmatnya. Apakah demikian dianggap baik?
Dia ada orang, ya, hartanya diberikan oleh Allah, diberikan harta oleh Allah melimpah. Kemudian dari harta yang melimpah itu dia ambil sebagian untuk berinfak, juga untuk bersilaturahim. Artinya kenduri sana, kenduri sini untuk menguatkan atau menyambung silaturahim. Kemudian sisa yang melimpah itu tentu banyak, dia pakai untuk dia nikmati. Dia nikmati, ya, karena sebagian yang lain, sebagiannya sudah dia infakkan atau dia pakai untuk silaturahim. Nah, apakah yang sisa dari harta melimpah itu boleh dia nikmati senikmat-nikmatnya? Ya, apakah itu dianggap baik? Faqala, kata Imam Hasan Al-Basri, la, tidak. Tidak, ya. Nah, padahal harta yang melimpah itu sebagian sudah diinfakkan, sebagian sudah dipakai untuk banyak-banyak kenduri. Tinggal kemudian dia nikmati yang sisanya itu banyak juga. Apakah setelah berinfak, setelah terakhir kemudian sisanya boleh kita nikmati dengan senikmat-nikmatnya? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak. Apalagi yang sama sekali tidak berinfak, apalagi yang sama sekali tidak memakai untuk kebaikan. Yang sudah pakai untuk kebaikan saja, yang sisanya kemudian dinikmati, itu pun tidak bagus. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, "Falau kanat lahu dunya kulluha." Bahkan seandainya Allah berikan kepada orang tadi seluruh harta dunia, maka lahu minha, janganlah dia bernikmat-nikmat daripada harta yang melimpah tersebut, illal kafaf, melainkan secukupnya saja sesuai kebutuhannya, ya. Illal kafaf wa yuqaddimu dzalika li yaumi faqrihi, kemudian yang lainnya semua hendaklah dia persembahkan, dia simpan untuk hari saat dia fakir nanti di hari akhirat. Nah, itu baru betul baik. Jadi jangan berarti nanti ketika Allah berikan kepada seseorang harta melimpah, nah, memang dia ada bersedekah, ada berinfak, tapi dengan demikian kemudian dia menjadi seolah-olah boleh saja baginya, yang lainnya dia berfoya-foya suka-suka dia. Yang penting kan kalau sedekah lucu, yang penting kan sedekah anak tua, yang penting kan silaturahim kena. Kemudian yang lebih, yang melimpah itu kan tidak apa-apa kita foya-foya sedikit. Nah, mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Nah, apakah boleh demikian? Tidak. Ini setingkat orang yang sudah berinfak, padahal sudah banyak kenduri, ya, sudah banyak bayar kopi orang, tetap kemudian tidak dengan itu menjadi alasan dibolehkan baginya oleh syariat untuk berfoya-foya yang sisanya. Nah, tetap tidak dibenarkan. Yang sebenarnya adalah, ya, setiap harta yang melimpah diberikan oleh Allah, berusahalah untuk menjadikan harta tersebut sebagai persiapan kita simpan, ya, persiapan kita nanti ketika kita butuh di hari akhirat. Nah, bagaimana maksud kita simpan untuk kita pakai nanti di hari akhirat? Makna kita simpan adalah berarti semuanya sebisa mungkin kita pakai di jalan Allah. Ya, tentu di jalan Allah ini bukan berarti infak semua. Banyak hal-hal lain yang bisa kita gunakan. Nah, jadi tetap ilal kafaf. Yang bagus adalah meskipun Allah berikan kepada kita kekayaan seluruh isi dunia ini, yang bagus adalah ilal kafaf. Yang kita nikmati di dunia ini secukup kebutuhan kita saja. Yang lainnya kita arahkan untuk persiapan hari fakir kita di akhirat nanti.
Wa qala al-Fudail, dan berkata al-Fudail, "Law anna ad-dunya bihadzafiriha uridat alayya halalan la uhasabu 'alayha fil akhirah la uhasabu 'alayha fil akhirah la kuntu atakadzaruha kama yatakadzaru ahadukumul jifah idza marra biha an tusiba thawbah." Kata Fudail, salah seorang ulama sufi besar, seandainya dunia beserta seluruh isinya uridat alaiha, datang kepadaku halalan, secara halal, la uhasabu alaiha, dan aku tidak dihisab nanti di hari akhirat dengan harta halal yang banyak itu, la kuntu atakadzaruha, tapi aku tetap merasa jijik kepada harta itu. Padahal sudah halal, dan seandainya dijamin tidak dihisab, beliau tidak suka. Ini orang-orang yang sudah memahami hakikat dunia. Yang halal saja yang datang kepada beliau, dan seandainya dijamin tidak dihisab di hari akhirat, atakadzaruha, saya tidak tertarik. Ini yang ngomong tidak tertarik ini Fudail. Fudail ini orang kaya raya, kemudian taubat. Jangan kita pikir mungkin dia miskin, pantaslah tidak tertarik. Nah, dia orang kaya raya. Ya. Nah, ini milioner yang sudah menemukan hakikat dunia ini, ternyata hampa, kosong, tidak ada apa-apa. Jadi saking dia sudah menemukan hakikat dunia, jadi sudah bosan, jijik dengan kekayaan justru. Ya. Dia mengatakan seandainya harta melimpah itu datang kepadaku secara halal dan dijamin tidak dihisab. Tapi padahal setiap harta itu pasti dihisab, tidak dihisab harta itu. Tapi seandainya dijamin tidak dihisab, maka saya akan tidak tertarik dengan harta tersebut. Nah, aku akan merasa jijik dengan harta itu, dengan kekayaan tersebut, kama yatakadzaru ahadukumul jifah, sebagaimana salah seorang di antara kalian merasa jijik dengan bangkai. Idza marra biha, kalau seandainya dia lewat di samping bangkai itu, dia merasa jijik dan khawatir bangkai itu mengenai pakaiannya. Begitulah kira-kira Al-Fudail seandainya nampak di depannya itu harta yang melimpah. Jadi dia saking sudah bosan dengan dunia, dia melihat dunia itu, melihat pakaian itu seperti melihat bangkai. Kalau lagi ada hi bangki, nyatanya saking galak tu hantam bangki hi. Begitulah perbedaan Fudail dengan ahli dunia. Ini sudah makam-makam memang yang sangat tinggi sekali ini. Makam-makam orang-orang yang sudah nilainya lebih tinggi dari kekayaan itu sendiri. Maka beda dengan makam-makam orang yang kekayaan itu lebih tinggi nilainya daripada dirinya sendiri. Ada orang kekayaan itu lebih tinggi nilainya daripada dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia rela menghinakan dirinya demi harta itu. Berarti itu orang-orang yang sudah lebih menghargai harta daripada dirinya sendiri, lebih meninggikan kekayaan daripada dirinya sendiri. Tapi kalau model Fudail ini tidak lagi ambisius, tidak lagi, kalau bahasa Aceh, tidak lagi gerda pada harta. Justru sudah bosan, sudah jijik. Nah, seperti kita jijik sama makanan. Katanya itu dah tetap dia kan bosan jijik. Tapi alhamdulillah musim Maulid kita enggak bosan-bosan makan buah belagu. Justru kalau datang telat sudah habis agak kesal. Padahal bunuh luhu balik buah belagu.
undangan tak bodoh itulah azab. Nah, tapi Al-Fudail tidak lagi seperti itu. Lama qadima Umar radhiyallahu anhu Syam, fastaqbalahu Abu Ubaidah bin Jarrah ala naqatin makhtumatin bihablin fasallama wa sa'alahu thumma ata manzilahu. Ketika Umar bin Khattab datang ke negeri Syam, ketika Umar bin Khattab dari Madinah sampai ke negeri Syam, waktu itu umat Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah baru saja menaklukkan, membuka Syam. Syam itu sebuah kota besar, terdiri daripada 3 atau 4 negara. Palestina, Syria, Jordania, Lebanon, 4 negara. Itulah Syam. Baru saja Syam itu yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi jatuh ke tangan umat Islam di bawah kepemimpinan Panglima ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena baru saja kekuasaan Syam di bawah Abu Ubaidah bin Jarrah, maka Abu Ubaidah selaku Panglima waktu itu kirim berita ke Umar Khalifah bahwa Syam sudah di tangan kita, dan untuk kemuliaan mengambil serah terima Baitul Maqdis itu diundang langsung khalifahnya, yaitu Umar bin Khattab. Maka datanglah Umar bin Khattab ke Syam, jauh itu dari Arab Saudi ke Palestina, lumayanlah jauh. Sampai Umar bin Khattab ke sana, ke Syam, langsung disambut ketika itu sama Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima pengganti daripada Khalid bin Walid waktu itu. Langsung disambut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai di sana, fasallama Umar bin Khattab turun dari keledainya. Umar bin Khattab memang pakai keledai waktu itu. Ya, umpama sekarang misalnya presidennya pakai Avanza misalnya, ya. Seharusnya ya pakai apa itu ya, mobil Eropa lah. Nah, turun Umar bin Khattab disambut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Fasallama, Umar bin Khattab memberikan salam kepada pasukan semuanya, wasa'alahu, dan menanyakan kabar, bagaimana kabar, ya, sehat dan sebagainya. Tsumma ata manzilahu, kemudian Umar masuk ke kemahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima itu baru saja menaklukkan kota besar dari 4 negara. Masuk Umar bin Khattab ke kemah Abu Ubaidah bin Jarrah, falam yara fihi illa sayfahu wa tarsahu wa rahlahu. Yang ada dalam kemah itu kemahnya panglima. Yang ada dalam kemah itu tidak ditemukan apa-apa oleh Umar bin Khattab, melainkan hanya pedang satu, wa tarsahu, kemudian perisai satu, wa rahlahu, kemudian di depan kemah ya kuda satu. Nah, itu kemahnya panglima. Tentu beda sekali dengan panglima-panglima sekarang, ya. Nah, itu baru saja sang Abu Ubaidah bin Jarrah menaklukkan 4 negara. Maka terkejut Umar bin Khattab melihat ini, bagaimana ini Abu Ubaidah kok seperti ini, tidak ada dipan-dipan, tidak ada apa kemewahan lah, ya, kenikmatan lah sedikit panglima, ya. Nah, faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Ubaidah, "Lau ittakhadna mata'an." Wahai Abu Ubaidah, ini kosong sekali kemahnya, bukan ada barang bercuri. Apakah tidak ada fasilitas lah, ya. Lau ittakhadna mata'an, mana barang-barangnya, mana fasilitasnya? Faqala ya amiral mu'minin, inna hadha yuballighuna al-maqil
wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, ini saja pedang, ini perisai, ini kendaraan tadi, ini pun diantar barusan oleh orang yang membersihkan onta. Nah, kalau tidak diantar pun berarti kemah Abu Ubaidah bin Jarrah adalah kosong, tidak ada apa-apanya. Jadi begitulah Abu Ubaidah bin Jarrah dalam memaknai dunia. Jadi jangan dipikir ketika maksud daripada meninggalkan dunia itu kemudian tidak berbuat apa-apa, duduk di rumah, sabah-sabah, tidak keluar-keluar, berhenti-berhenti, diajak keluar, saya tak mau dunia, bukan seperti itu. Dunia di tangannya, 4 negara itu di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi bukan untuk dia nikmatinya, itu maksudnya. Dunia itu di tangan Abu Ubaidah, 4 negara di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi bukan untuk dia nikmati, tapi untuk ditegakkan agama Allah, untuk ditegakkan keadilan, untuk ditegakkan kedamaian, untuk dia memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat manusia, bukan untuk dinikmati. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah memberikan contoh kita. Jadi nanti baik sebelumnya maupun pertemuan-pertemuan yang akan datang, ketika kita berbicara tentang celaan terhadap dunia, jadi jangan nanti salah paham. Jangan nanti punya dengar pengajian malam Sabtu sampai-sampainya jangan ada jatah oleh rumah jujur kerja ni tak bukan. Justru berbuat lebih, makin semangat berbuat, tapi berbuat bukan untuk kenikmatan diri lagi, tapi berbuat untuk umat manusia, berbuat untuk kebaikan umat manusia, berbuat untuk manfaat umat manusia, berkarya untuk manfaat umat manusia. Adapun diri sendiri, nikmat untuk diri sendiri nanti dinikmati, yaitu di akhirat. Itu makna celaan terhadap dunia. Ini contoh yang luar biasa. Dan ini bukan hanya Abu Ubaidah bin Jarrah seperti ini. Yang lain-lain juga demikian. Ya, sahabat-sahabat sepuh yang dulu bersama Rasulullah terdepan berperang, singa-singa Allah yang paling tangguh dalam berperang, memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Begitu Rasulullah wafat, mereka pun mulai pensiun satu persatu, apalagi yang sudah tua-tua. Tapi apakah kemudian mentang-mentang mereka dulu adalah jenderal-jenderal besar, orang-orang terdepan dalam memimpin pasukan bersama Rasulullah, kemudian selesai mereka sudah masa tua, kemudian membanggakan diri? Tidak. Satu persatu mereka mengasingkan diri. Seperti Abu Ubaidah. Nanti juga ada siapa dulu pernah kita ceritakan itu, salah seorang sahabat Rasulullah juga yang sangat sepuh sekali. Ya, siapa sudah lupa namanya. Ya. Sampai Umar bin Khattab waktu dia khalifah, waktu dia ke Syam juga dia tanya sama sahabat yang lain, mana sahabat kita Fulan bin Fulan yang dulu kita sama-sama berjuang bersama Rasulullah. Kata sahabat-sahabat yang lain, rumah beliau itu di sana, bukan di kota ini, di kota sana. Beliau sengaja tinggal agak pelosok biar lebih damai dikit. Ya. Datang Umar bin Khattab menjenguk sahabat-sahabat seperjuangan bersama Rasulullah, sudah tua. Sampai ke kota itu ditanya, mana Fulan bin Fulan, ditunjukkan. Ternyata rumahnya paling ujung, paling pelosok. Sampai ke sana Umar bin Khattab pukul sudah sepertiga malam, pukul 2, pukul 3 malam. Umar bin Khattab memang waktu berkunjung dia tengah malam. Ya. Jadi nampak yang ahli ibadah, orang ahli tidur sama ahli ibadah nampak jam-jam 3 malam. Datang Umar bin Khattab ke rumah sahabat itu, dikasih salam.
Assalamualaikum. Jawaban salam ada, tapi pintu nggak dibuka. Dikasih salam lagi, yang ketiga baru pintu nggak dikunci memang, dibuka. Nggak ada lampu, nggak ada pencahayaan. Keluar sahabat sepuh tersebut, dia tahu ini Umar bin Khattab. Dia pegang tangan Umar bin Khattab, masukkan ke dalam. Duduk berdua, kemudian bicara-bicara. Sambil bicara-bicara, karena gelap, tangan Umar bin Khattab itu pegang ini meraba-raba seisi rumah. Pegang sana, pegang sini, pegang sana, pegang sini. Karena nggak ada lampu, nggak tahu ini isi rumah apa. Pegang sana, pegang sini. Jadi kemanapun Umar bin Khattab meraba-raba rumah sahabat sepuh ini, yang tersentuh cuma pasir. Penuh pasir, di pasir, di pasir, di pasir. Hampir 1 jam sambil ngobrol, Umar bin Khattab meraba-raba. Yang ada barang di rumah itu cuma 1 helai alas tikar tidur dan 1 bantal. Nah, itu orang terdepan bersama Rasulullah ketika berjuang. Dia raba-raba pasir dulu. Ya. Yang ada 1 tikar alas tidur sama bantal. Ditanya sama Umar bin Khattab, wahai sahabatku, kenapa begini? Kenapa tidak ada apa-apa? Ya, mana uang yang saya kirim? Mereka kan dikirim uang dari Baitul Mal setiap bulan, uang semacam pensiunan. Mana uang yang saya kirim? Kenapa tidak beli ini, tidak beli itu, tidak beli ini? Kenapa kosong ini? Ya. Kemudian kata sahabat tersebut, uang yang engkau kirim, setiap bulan yang engkau kirim uang negara itu, saya ikat di atas pintu depan rumah. Saya ikat di situ, saya sampaikan siapapun yang lapar di kota ini datanglah ke sini, tinggal ambil uang yang saya ikat di depan pintu rumah. Dan saya makan sampai serbu. Jadi siapa yang lapar datang. Oke, kalau sekarang kita buat pengumuman seperti itu, tiap hari antri penuh itu di depan rumah. Jadi tidak saya nikmati. Ya. Nah, kata Umar bin Khattab kepada sahabat tadi, kenapa sampai seperti ini engkau menahan diri? Sambil memeluk Umar bin Khattab, kira-kira seperti itu. Sahabat ini mengatakan, wahai Umar, apakah engkau sudah lupa pesan Rasulullah dulu saat kita sama-sama berjuang? Ya, cukuplah untuk kalian apa yang cukup untuk menghidupkan tubuh kalian. Artinya, nikmatilah dunia ini secukupnya saja. Nah, mendengar ucapan itu, Umar bin Khattab seolah-olah sudah lupa. Maka menetes air mata Umar bin Khattab, nangis pulang dari rumah sahabat tersebut. Nah, itulah maknanya. Jadi mereka telah berbuat untuk umat dengan karya-karya besar, dengan hasil-hasil besar, tapi bukan untuk mereka. Nah, cuman kalau model-model seperti ini kita sampaikan sekarang tetap masih diprotes juga. Mahijil mata pemangat kau dapat usaha macam lah, pokoknya tetap ada jawaban. Kira-kira seperti itu. Tapi begitulah dunia bagi mereka. Termasuk tadi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu ajma'in. Nah, wa qala Sufyan. Jadi maksud meninggalkan dunia itu bukan tidak berbuat apa-apa, ya. Maksud meninggalkan dunia itu justru menguasai dunia, meletakkan dunia di tangan, tetapi bukan memasukkannya dalam hati. Wa qala Sufyan, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, khuz minad dunya li badanika wa khuz minal akhirati li qalbika. Ambillah daripada dunia ini cukup untuk badanmu saja, dan ambillah daripada akhirat itu
di qalbika, untuk engkau letakkan di hati. Jadi dunia ini cukup agar jangan kena lambung saja. Penting lambung aman sudah cukup ya. Makan pagi kalau sudah waktu pagi, makan siang, makan sore, lambung aman sudah cukup. Tapi jangan sampai juga kena lambung. Apa juga zuhur kena lambung. Dengan setelah pengajian Ihya Ulumuddin, khatam Ihya Ulumuddin kena lambung. Kenapa kena lambung? Lebih Ihya Ulumuddin kena lambung. Tidak juga. Khus di dunia khus minat dunia li badanika. Ambillah daripada dunia ini sekedar untuk aman tubuh saja. Cukup. Adapun untuk diletakkan dalam hati, yang kita harus yang malam berfikir, ya, habis-habisan, bersusah payah, ini adalah perkara akhirat. Kalau perkara akhirat, itu masukkan dalam hati. Tapi kalau perkara dunia, tidak usah dimasukkan dalam hati. Cukup untuk enak badan saja, bisa bekerja sehari-hari, sehat, ya, sudah cukup. Adapun untuk diletakkan dalam hati, jangan. Itu yang perlu diletakkan dalam hati adalah akhirat. Wa qala al-Hasan, dan berkata Imam Hasan al-Basri, wallahi laqad abidat banu Israil al-asnam ba'da ibadatihimur rahman bihubbihimud dunya. Kata Imam Hasan al-Basri, wallahi demi Allah, sungguh Bani Israel berujung dengan menyembah berhala-berhala setelah mereka menyembah Allah yang Maha Pengasih, disebabkan cinta mereka kepada dunia. Memang ngeri ini cinta kepada dunia kalau sudah berlebihan. Orang yang menyembah Allah bisa berubah menyembah materi. Patung itu enggak mesti maksudnya seperti taruh di depan, enggak. Tapi materi maksudnya, ya. Jadi kalau sudah berlebihan, ya, sudah terlalu ya, cinta sekali kepada dunia, haus sekali kepada dunia, ini bisa-bisa, na'udzubillah, ya, bisa membuat orang nanti bergeser dari hamba Allah menjadi hamba dunia, dari budak Allah menjadi budak dunia. Nah, ini yang menimpa orang-orang Bani Israel dulu. Jadi pertama mereka bagus, mereka menyembah Allah juga. Tapi seiring berjalan waktu, ya, kehidupan hedonis itu terus meningkat. Nah, seperti kita hari ini, ya, di mana-mana orang itu dunia, pikirannya dunia. Orang sudah dapat segini, kita belum. Ya, kita apalagi, padahal kemampuannya sama, jabatannya lebih tinggi kita, tapi kok dia lebih banyak dapatnya. Nah, ya, itu pikiran orang sekarang. Ditambah lagi sedang kita duduk, misalnya kita santai, jorok kopi, datang orang lagi, nah, dipancing lagi, yang moto katuhari pajangan doa, yang baje kadang juga orang raya, ada orang yang suka pancing itu, ya, yang kepiah kamu ngeriak, ya, jadi membuat kita kadang-kadang sudah mencoba mengendalikan diri, ya, tapi datang pancingan itu, ini berat, ya. Yang kita khawatirkan ini anak-anak muda sekarang. Kalau yang sudah tua-tua walaupun masih kadang-kadang agak ragu sedikit, tapi agak-agak inilah, ya. Pulang ke rumah nanti merepet istri, ada penyimpang, tidak terlalu dunia sekarang. Ini yang muda-muda ini, setiap hari dia buka medsos, buka IG, buka TikTok, lewat dari HP-nya itu kehidupan mewah. Nah, artis-artis, selebgram, itu yang terformat di kepalanya selalu.
Padahal dia sekolah belum selesai. Umurnya seharusnya masih harus pendidikan dulu. Ya, harus masih banyak belajar dulu. Harus masih banyak sabar dulu. Harus masih banyak menghadapi tantangan dulu. Tapi karena dia begitu buka HP langsung kehidupan mewah. Nah, ini kondisi sekarang. Maka itu memformat pikiran dia. Nah, ini yang kita khawatirkan anak-anak muda sekarang ini. Jadi dari kecil dia sudah terbiasa dengan tontonan yang hedonis. Nah, seperti kejadian akhir-akhir ini. Nah, tiba-tiba anak lagi sekolah sudah hilang. Ini kan lagi berita-berita hilang dulu. Kagak ada SMP, kagak ada SMA. Pas dicari-cari, udah ditemukan di Medan, ditemukan di Padang, ditemukan di sini, ditemukan di situ. Nah, ini kenapa ini? Ini efek. Ketika di tontonannya itu selalu hedonis, kemewahan, begitu dia jumpa kawan-kawannya di medsos itu dijanjikan ini ada pekerjaan yang gajinya segini, kamu kesini saja. Tanpa berpikir panjang, dia ikut berangkat. Apa yang terjadi di sana? Wallahu a'lam. Pokoknya ditemukan sudah di sini, ditemukan sudah di situ. Artinya, ya, ini pendidikan, ini kondisi yang merisaukan, kondisi yang berbahaya ke depan. Kalau kita tidak membentuk mental anak-anak kita itu yang siap berjuang dalam hidup. Ini ada orang suka memanjakannya. Kasih HP, jangan murah, yang mahal. Kalau tetangga beli HP 2 juta, ayahnya gengsi, berapa tetangga beli HP 2 juta, besok kita beli 3,5 juta. Yang lebih canggih. Ini membentuk anak-anak muda sekarang. Ini mengkhawatirkan ke depan. Jadi kita takutkan ke depan berpikirnya itu menjadi hedonis, ya, dunia. Nah, waqala Wahab, berkata Imam Wahab bin Munabbih, ya, qara'tu fi ba'dil kutub ad-dunya ghanimatul akyas wa ghaflatul juhal lam ya'rifuha hatta kharaju minha fasa'alur raja'ata falam yarji'u. Berkata Wahab bin Munabbih, aku baca dalam sebagian kitab-kitab terdahulu, ya. Kata Wahab bin Munabbih, ini salah seorang ulama besar, aku baca dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan, ditulis di sana, ad-dunya ghanimatul akyas. Dunia itu adalah akan menjadi rampasan orang-orang cerdas. Ya. Dunia itu adalah rampasan orang-orang cerdas dan kelalaian orang-orang jahil. Itulah dunia, rampasan orang-orang cerdas. Ini berita dalam 2 hari ini, Indonesia kehilangan katanya 300 triliun dari lahan sawit. Yang pegang perusahaan-perusahaan sawit kira-kira orang ijazah tamat SMA atau tamat SMP. Ya. Orang-orang pintar itu. Ya. Seperti data dikeluarkan oleh KPK beberapa tahun yang lalu. Rata-rata yang merampok uang-uang rakyat itu, yang ratusan miliar, triliunan pejabat-pejabat itu, tidak ada yang ijazahnya itu di bawah S2. S2 atau di atasnya. Ini ternyata ini kitab ini sudah 1000 tahun yang lalu, ini abad 4 Hijriah sekarang, 400 tahun 400 Islam. Ini sekarang Islam sudah 1400. Hari ini memang ternyata dunia itu berada di tangan orang-orang pintar, banyaknya itu hasil rampasan. Ya, itulah dunia.
ternyata orang-orang menggunakan kecerdasannya untuk merampas uang negara. Ngeri hari ini. Kayak uwu ya. Kayak uwu tebing loro. Ya, triliunan ngeri. Ya. Wa ghaflatul juhal. Dan dunia ini tadi adalah rampasan orang-orang cerdas, wa ghaflatul juhal, dan melalaikan orang-orang yang jahil. Nah, ini mau pilkada, kasih 100 mendapat suara kaju, senang tahun masyarakat, karena sudah ada 100.000, 200.000. Untuk orang-orang awam itu sebuah kelalaian, untuk orang-orang kaya dia merampas di situ. Nah, jadi itulah ya yang didapatkan oleh Wahab bin Munabbih dalam beberapa kitab-kitab literatur yang sudah tua yang pernah dia baca. Ini sudah masuk waktu Isya ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.